Aduh, gak bisa kayak gini. Tapi keluarga semua aman. Aman. Ada juga yang meninggal. Yang meninggal. Keluarga siapa? Aduh, berat ya kondisinya. Tapi mereka kok kayak strong banget gitu ya. Jadi aku yang mewek deh. Nanti kalian mandi di mana? Di sumur. Rame-rame. Oh, bareng-bareng. Ya. Semangat ya guys. Oh my god. Gak bisa kayak gini-gini. Berarti kalian oh my god. Gak ada WC juga kami. Sekolah kamu gimana? Tenggelam. Sekolah kalian udah tenggelam? Iya. Tapi air minum ada? Dari air sumur kadang-kadang. Berarti kamu sama teman-teman kamu kayak gini tiap hari? Iya. Kami sampai lapar lagi. Kemarin tuh kan pas banjir 2 hari kan di atap nggak ada makanan. Habis itu di tempat kami ada bayi. Oh serius? Oh, aku nggak kuat ya denger ceritanya ya. Ini sumurnya. Kalian di sini mandinya? Iya. Waduh. Jadi kalian mandi ditutupin ini? Iya. Kalian semangat ya. Keren banget. Ini peluk dulu. Kalian semangat loh. Di sini. Kamu sedih ya? Apa yang paling bikin kamu sedih apa? Karena di rumah ada bayi. Di rumah kamu ada bayinya. Sekarang bayinya di mana? Ke tempat neneknya. Oh, udah dibawa. Kalian juga 2 hari nahan lapar. Aku dengar katanya ada yang sampai makan buah-buahan dari pohon itu. Iya. Ada yang rambutan. Makan rambutan. Sama-sama. Ada yang nahan air hujan buat minum. Beneran? Kalian neduhin air hujan gitu buat minum 2 hari itu? Aduh, gak bisa kayak gini. Tadi kan kamu cerita ada yang baru lahiran 2 hari terus bayinya dievakuasi pakai baskom. Pakai fiber. Fiber itu apa? Yang gabus babat buat kami kan. Oh ini. Iya. Jadi bayinya di Fibernya bocor juga. Ini dilapisin 2. Masuk Fiber. air dalamnya. Oh jadi waktu itu anak bayinya dimasukin ke dalam sini. Iya. Tapi ininya bolong. Iya, masuk air dalamnya. Terus Tapi gimana? dilapisin 2. Ada 2 fiber. Oh kalian lihat sendiri berarti ya Iya. jadiannya. Itu berarti dia lahirannya Kira sebelum. udah 27 hari. Oke. Oh, menurut kamu kalau misalnya nih ada satu bantuan yang bisa kamu request ke luar sana apa? Bantuan air bersih. Karena di sini jarang ada air bersih. Listrik juga nggak ada. Listrik nggak ada, sinyal nggak ada. Kamu umur berapa? Baru masuk 17. Hari guru kemarin 17. Hari Pas banjir. Pas banjir. Itu hari ulang tahun kamu yang kamu di atap. Makanya kamu berasa banget ya. Besok ketemu lagi ya. Oke. Aku ke sana sebentar mau bantuin masak. Bye-bye. Iya. Setelah 10 jam dari Jakarta, akhirnya kita sampai di titik banjir yang ada di Aceh. Kita sampai sini udah gelap dan kondisinya nggak kondusif karena tadi habis hujan besar ya. Jadi lumpurnya lumayan tinggi ya. Kalian udah 7 hari total di sini. Sekolah kalian gimana kabarnya? Di sekolah naik juga. Roboh. Sekolahnya Nggak ada sandal. sendal juga nggak ada. Ada kayak gitu. Itu pun sandal hanyut. Makanan aja nasi sama mie. Tiap hari. Sakit perut. Sakit perut. Ya makan mie tiap Makan hari. mie tiap hari. Mie telur. Nggak ada makanan lain kami selain itu. Kalian kalau mau cari makan kemana? Nggak ada. Aku tadi tanya ke anak-anak juga, katanya hampir semuanya tepi di atap selama 2 hari, hampir semua dari kalian. Semua. Lihat tuh tetangga-tetangga kalian di Bisa, atas betul. atap semua. Kalian nggak videoin atau apa gitu? Ada juga. Video Pak, soalnya kan airnya arusnya kencang kali. Terus kalau main HP-nya aja ke bawah nanti. Oh, bisa hanyut. Hampir 3 meter. Iya, seatap dikit gitu ya. Iya. Dalam rumah udah tenggelam. Apalagi kalau keluar kan lebih tenggelam lagi. Selama 2 hari ini, kalian makan apa? Yang pas di atap. Nggak ada makan apa-apa. 3 hari 3 malam nggak makan Kak? Minum? Air hujan doang. Minumnya juga air hujan. Beneran? Betul. Kalian 2 hari nggak makan itu bener? Betul. Itu di atap. Kami di atap. Ini kehujanan juga kalian? Orang di atas atap. Oh itu orang di atas atap. Terus anak-anak kecil nih yang kayak gini nih, mereka nggak makan setengah hari aja pasti udah nangis kan? Semua anak nangis. Kalian 2 hari cuma nunggu bantuan, berharap ada bantuan yang datang tapi nggak ada yang datang. Nggak ada, karena Berarti
daerah Aceh ini parah banget, tapi emang nggak terekspos karena kalian juga nggak bisa update, kalian nggak bisa minta tolong karena nggak ada internet. Tapi juga megangnya takut-takut gitu ya, takut jatuh. Emang udah banyak HP-nya tenggelam. HP tenggelam karena berusaha buat mengabadikan Motor tenggelam di tanah. Iya sih, rumah aja kalau lelap apalagi mobil motor ya. Nangis nih kalau bayi-bayi tapi ada yang jadi korban, gak kan anak kecil kan pasti rentan banget ya. Tenggelam, Ha-ha. daerah tapi sempat diselamatkan. Anak bayi Masih balita. tenggelam karena Iya jatuh. yang nyelamatin siapa? Ya orang-orang yang udah dewasa. Oh bukan tim SAR. Nggak ada tim SAR. Di tempat-tempat lain nih ada nggak banyak korban atau Banyak. Ada juga yang dari sana ke sini. kamu lihat Lihat, kemarin baru dievakuasi. total berapa orang dalam? 300 sekian lah. Kita boleh tengok? Boleh? Kita tengok ya. Boleh. Yuk kita tengok ke dalam yuk kondisi penginapan dan pengungsian ya. Sekarang kita mau lihat kondisi pengungsian kamu nih. Udah seminggu kamu di sini. Oke boleh masuk kak? Boleh. Permisi ya. Gimana ibu? Sehat, Sehat. alhamdulillah. Oke, ini totalnya ada berapa ruangan? Ini nggak dikasih ruangan karena orang dinas kesehatan kan katanya nggak kasih ruangan, cuma di ruang ini aja kami tidur. Oh, jadi kalian di sini aja? Iya. Di dalam-dalam enggak? Nggak bisa mengganggu punya orang dinas nanti. Sini berapa? Berarti kalian 300 orang di sini? Ada 2 tempat, di sana juga ada. Berarti ini sekitar 100-an? Lebih. Berarti tidurnya di sini-sini aja, di pinggir-pinggir gini aja. Permisi ya. Kamu tidur di mana? Tidurnya di sini. Ini yang berhasil dibawa dari rumah ya? Enggak semua, karena ada yang kasih juga. Ada baju di rumah nggak ada. Baju di rumah nggak sempat diselamatkan. Soalnya kondisi rumah mereka saat ini itu tenggelam sama lumpur. Kamu di sini sama siapa aja? Ada 15 orang. Di satu tempat ini segini? Kamu ber-15? Iya. Tapi adik kamu nggak ikut yang 2 hari di atap kan? Ada dia. Dia ikut sekecil ini. Karena nggak ada yang berhasil keluar. Kamu hampir tenggelam kemarin. Terus siapa yang selamatin? Ya ayahnya digendong di pundaknya. Terus kamu liatin juga. Kamu mau berusaha nolong juga takut ya. Punya kamu atau dikasih dari donasi? Donasi. Yang paling penting apa? Selimut. Selimut. Berarti selimut tuh penting banget buat kalian tidur ya. Lebih nyaman ya. Nggak ada yang bisa diselamatin dari rumah. Jadi semuanya full dari orang yang dari punya orang pribadi itu udah tertimbun semua. Itu cepet banget ya sampai nggak keburu beres-beres ngambil barang. Betul. Airnya kan tapi nggak gatap, jadi kan kami nggak tahu mau Efek, gimana. Jadi nggak sempat beres. Cantik banget, kayak Moana. Cakep banget. Bahasa Aceh cantik apa? Laga. Lagak. Benar. Laga. Ada berapa lantai ini? 2 lantai. 2 lantai. Ini lantai 2-nya juga kayak gini. Boleh lihat ke atas. Kita ke lantai 2. Hati-hati jatuh ya. Kita ke lantai 2. Hati-hati jatuh ya. Permisi Ibu, Bapak. Ini total di lantai 2 ini ada berapa orang? Udah 15 orang. Tidur di sini Ya, beramai-ramai. ya, Ibu juga menepi di atas atap 2 hari, betul? ya. Terus akhirnya gimana Ibu bisa nyelamatin anak 3, Ibu cewek sendiri di situ? Ada kawan-kawan, tetangga-tetangga saling Oh, membantu. bukan dari tim SAR? Bukan. Nggak ada yang datang? Nggak ada. Ada kawan tetangga, ada bawa tali. Jadi pakai tali nyebrang gitu? Ikat di pohon ini, nyebrang sana, ikat lagi. Kami cewek tinggal lewat. Anak ditaruh di sini. Tanya. Ini nggak sanggup lagi, dah kewalahan. Dah menyerah, biar aja abang di sini. Saya dah apa lagi? Oh, dia udah sempat nyerah, udah Udah nggak. nyerah ya. Tapi Ibu Kami baru- bawa terus? Iya, bawa terus. 2 hari di atas atap. Makan apa? Minum apa? Kebetulan saya ada taruh beras sedikit kan. Heeh. Itu aja makan. Cuma ini beras Ini luar. Ibu rebus di mana? Nggak rebus, langsung makan. Sikit-sikit. Mentah aja. Anak-anak juga Ya, airnya diambil pakai sarung ke bawah. pakai air apa? Air lumpur itu air sungai. Ibu Nggak sama bisa. anak-anak jadi minum Air air lumpur, pakai terus kain makan beras ambil. ini. Heeh. Jadi anak-anak mau makan beras, emang Mau. mereka. Terpaksa daripada nggak ada makanan. Alhamdulillah lumayan nih saya ada beras nih, ada makan ini. Tapi ini nggak dicuci, nggak diapa-apain Ibu? Makan gitu aja. Kalau aku dengar ceritanya ya, ini pasti menimbulkan trauma pribadi buat Ibu Ya, dan ya, keluarga. tadi kan ada ke rumah. Boleh lihat kondisi Hujan. rumah Ibu, ada fotonya? Ada. Ini kondisi rumah Ibu. Berarti ini setengah ya. Oke. Ibu nggak bisa nge-charge atau Ada kemarin ngecas ke sana jam 12 malam baru pulang kami. Ada warung kopi itu dibuka. apa kejadian yang paling bikin Ibu trauma? Boleh Ibu ceritain? Trauma, sangat trauma. Bendung aja sudah mau mulai takut orang. Harapannya Ibu ke depannya diberi bantuan apa kira-kira di sini? Rumah. Ibu tidur semua panas kayak gini saat Ya. Terus kalau buang air dan lain-lain toilet tersedia? Tidak ada.
Ada di sini, tapi harus bawa air naik ke atas. Air bersih. Air bersih, namanya aqua. Kasih. Kita mau ajak warga, nanti kita panggilin ke sini, kita lagi siapin makan ya. Terima kasih banyak ya Ibu ya. Terima kasih banyak. Semoga semuanya kembali normal. Merintih dan berdoa. Bapak, ini tadi warga banyak yang cerita, katanya rumahnya banyak yang tenggelam. 4 dusun. Itu benar mereka sampai neduh di atap 2 hari? Iya. Itu real, terjadi? Masyarakat kita menjebolkan atap untuk naik ke atas atap. Terus mereka nyelamatin diri sendiri katanya, mereka berenang? Iya semua, karena tim SAR-nya tidak ada sampai. Karena kenapa? Karena banjirnya terlalu lebat. Bapak makan apa? Anak saya makan daun mangga. Ini rumah Bapak? Nah, kena banjir, saya hanyut sampai 3 kilo dari sini. Alhamdulillah. Tapi bisa berenang Bapaknya? Ini sudah hampir tidak ada lagi ini kepala desa ini, tinggal nama sebenarnya. Guys. Ini karena airnya udah terlalu tinggi, terakhirnya ngambil keputusan terakhir, saya nggak naik ke atas, saya menghanyutkan diri sama 3 dan istri saya dan anak saya 2. Makanya di dalam perjalanan hanyut itu saya sangkut di pohon mangga 34 jam di hujan. Di hujan hanyutnya jauh lah, sekitar 3 kilo ke sana, bilang sama anak, sampai dibilang sama istri saya sudah nggak tahan lagi, ya saya di sini aja lah. Dengan kalau memang kita mati-mati berempat. Tapi itu kan ke rumah sakit. Bapak total 2 hari lebih berarti? 24 itu nampak pohon kelapa, pohon buah mangga. Pertama tidak ada, tapi begitulah mungkin Allah ingin Memberikan menyelamatkan jalan saya. ya. Anaknya di mana nih? Ada anaknya nggak? Saya yang selamat kemarin itu, dia waktu hanyutnya itu sudah nggak ada lagi apa-apa, celana dalam pun hanyut semua, tinggal bertelanjang dia. Makan apa? Makan daun. Soalnya saya ini jaga adik biar hujan nggak turun ke badan adik. Ke situ begitu sampai darat anak saya yang terakhir itu pangsan. Katanya sampai ada yang gelantungan pakai kabel-kabel. Ada. Nah ini kabelnya itu sudah dekat dengan air. Hanyut dari orang bergantungan, listriknya sudah mati. Dan nggak bisa minta tolong siapapun Tidak lagi. bisa karena tim SAR pun tidak ada yang datang. Nggak mungkin, ini udah kiamat dunia lah ini. Nggak ada lagi orang yang peduli terhadap akan sesama kita ini. Dan ternyata dirasakan hampir semua warga ya. 1.200 jiwa. Maaf Pak, ini minumnya? Minum air hujan. Dan Saya buka aja mulutnya, ini tetesan dari daun-daun itu. aku tadi udah ke beberapa orang juga dan ternyata semuanya sama Pak. Sama. Mungkin kalau sekarang yang sangat dibutuhkan pertama listrik, yang kedua adalah air bersih, yang ketiga kesehatan karena sangat dibutuhkan obat-obatan. Kemudian yang ketiga adalah MCK. Katanya mandi aja rame-rame cuman di sumur ya. Mungkin kami merasa kecewa. Yang cepat ditanggapi adalah rumah dibuatkan yang baru lagi, baru bisa pulang. Ini lama ini Bu, lama ini kita ini. Rumah itu bisa kembali ditempati nggak Pak menurut Bapak? Nggak akan bisa. Kita doakan yang terbaik ya Pak ya. Amin, amin. Amin. Kami sangat mengharapkan itu. Betul. Akhirnya setelah perjalanan 12 jam kita sampai di jembatan yang roboh di Aceh. Bahkan sebelah sana bangunannya udah rata dengan tanah. Itu rumah tuh kalian lihat tuh udah jadi satu sama atap, kalian lihat di sebelah sana. Ini kalau misalnya kita mau nyebrang gimana Pak? Nggak bisa nyebrang karena ini kan agak dalam sekitar 4 meter. Jadi nggak bisa nyebrang. Jadi harus mutar. Ada jalan pintas bisa mutar. Kira-kira lebih kurang 4 kilo ya. Jadi kurang 4 kilo baru nanti jumpa Itu- persimpangan masuk sini. Itu beneran atap rumah Pak? Ya atap rumah memang ada penghuni ya masih aktif. Nah, Itu penghuninya tinggal di atap aja? kemarin sempat mengungsi warga di sini. Itu juga atap rumah? Iya sama. Sama ini Oh masih my aktif God. semua kemarin. Ini bukan di pinggirin aja ya. Hampir semua dari di dalam. jembatan ini ke bawahnya sampai ke Kota Merdu, Iya. ini hampir semua rata-rata ada yang 3 meter. Jadi tinggal atap rumah, 2 kecamatan kata dengan tanah. rata dengan tanah. Rumahnya ya, Iya. yang rumah yang di pinggiran sungainya. Jadi 2 kecamatan beneran sesuai yang terlihat ya Pak ya, sampai rata sama tanah gini ya. Tapi tidak semua, kalau ada yang lebih tinggi, dia enggak. Rata-rata itu 2 meter. Ini pas kejadian Bapak ada di lokasi? Oh tidak, kebetulan kami di luar kota. Jadi ini kejadian jam 3 malam ya saya. Kejadiannya jam Jam setengah 3. setengah 3 malam. Dan ini roboh, ini roboh. Banjir. Ya, belum pernah banjir terbesar yang kejadian di PD Jaya ini belum pernah. Baru ini. Terus ini di belakang lagi apa Pak? Jalan darurat. Ini jalan nasional untuk menghubungkan Medan dengan Banda Aceh. Jadi ini lagi dibangun jembatan darurat agar bisa dilewati. Ini kan kalau jalan ini tidak berfungsi, pasokan bahan baku tentu akan terkendala. Meskipun ada jalur alternatif, tapi kan Tapi ini jauh ya. tonasenya kan harus kita batasi. Itu jalan kabupaten. Kalau ini Oke. memang jalan nasional. Jadi ini jalanan utama, Jalur utama. jalur utamanya roboh.
roboh. Jadi pasti, Jembatannya. jadi jalur utama ini roboh pasti mengganggu proses distribusi bahan pokok, makanan, distribusi bantuan juga bantuan juga. terhambat. Jalan lintas nasional Medan Banda Aceh. Oh ini ini pembatas Medan dan Banda Aceh ya? Apa? Jalan lintas Medan Banda Aceh inilah penghubung jalan Medan sampai ke Banda Aceh. Jalan utama ini jalan nasionalnya. Nah tapi kalau roboh kayak gini berarti impactnya sangat besar ya Pak ya? Sangat besar. Nah, jadi untuk menghubungkan antara Banda Aceh dengan Medan ini kebetulan kita di lokasi PD Jaya. Inilah Berarti ini bahan baku terhambat, bantuan juga bisa terhambat kalau ini nggak segera dibenarin ya Pak? terhambat tapi tidak sepenuhnya karena masih di sini masih ada jalan pintas. Kalau daerah seputaran Birun, kabupaten kedepannya lagi itu yang baru putus total. Kalau di sini masih ada alternatifnya. Sebelum kejadiannya kayak gini gimana sih? Sebelumnya nggak pernah terjadi kayak gini. Ini bukan jembatan ini yang putus, ini jalan yang putus. Oh ini bukan jembatan, Bukan. ini jalanan. Ini batas jembatan sampai sini. Jembatannya masih utuh. Ini jalannya yang putus. Nah, karena nyangkut dengan pohon-pohon kayu, sampah di sungai, jadi airnya geser. Makasih ya Pak ya. Kalian ada di lokasi kemarin? Ada. Ada. Rumah kalian gimana keadaannya? Nggak tenggelam? Udah parah yang di sana. Rumah kalian semana tenggelamnya? Seleher. Seleher. Terus kalian ada di lokasi waktu ini tenggelam? Banjir. Ada. Nih guys, di sini lagi proses buat bangun jalanan sementara. Jadi lagi tuh lihat. Serem ya. Tuh, wow. Kayak di film-film Transformer. Ini jujur aja aku nggak tega liatnya. Kalau nggak cepet dibenerin bisa mengganggu alokasi buat seberang sana. Lihat rumah-rumahnya juga udah pada kayak gitu. Kita nggak bisa sendiri, kita bener-bener butuh bantuan kalian. Kalian yang mau turun tangan, kalian langsung cek link yang ada di bio aku. Kita bantu mereka semua, kita buktiin mereka nggak sendirian. Jujur serem banget. Di sebelah sini kalian lihat dari ujung ke ujung, ini kelihatan rumah-rumah udah pada hancur. Bahkan kalau kalian lihat di sebelah sana ada sekolahan yang hancur tuh. Lihat, kelihatan kan? Ini pesantren Kak, pesantren. Hancur. Ini kemarin kejadiannya gimana Pak? Ada korban jiwa nggak? Korban jiwa ada, banyak korban jiwa di sini. Cuma yang tahu pasti saya enggak berapa orang, ratusan kalau nggak salah. Ratusan? Iya. Di sini? Di Kabupaten PD Jaya, bukan di sini, maksudnya di Oh, iya, kabupaten di sini ya. kan? Iya, iya. Antara- Jadi ada ratusan? Ada ratusan kalau nggak salah saya. Sebelah sana yang udah rata sama tanah itu Pak? Itu Sana perkampungan kampung, udah ya, rata sekarang? perkampungan, kiri kanan ini perkampungan. Itu yang bambu-bambu itu kampung? Ya, ke depannya kampung semua itu. Udah rata sekarang? Iya. Jadi udah rata sama lumpur? Iya. Ada Oke. yang 1,5 meter lumpur dalam rumah, ada yang 2, bahkan ada yang lebih. Tergantung kondisi kedalaman tinggi rendahnya rumah. Jujur aku merinding. Sana sama juga semua. Sebelah sana juga ini juga udah pada hancur. Jujur ini bahkan jembatannya masih goyang ya. Jadi kayaknya kita nggak bisa lama-lama di sini. Oke, kita sebentar aja di sini buat lihat situasi. Abis ini kita mau janjian sama rumah warga yang udah ketutup juga. Mau lihat lokasi rumahnya langsung. Yuk, kita berangkat lihat rumah warga. Ci, ini rumah yang anaknya stroke terus meninggal sambil melambung di atas air. Kamu lihat? Nggak lihat sih, diceritain. Itu apa? Yang itu? Yang bolong? Itu atapnya. Pas dievakuasi karena nggak bisa dibuka pintu, jadi dibolongin atapnya. Jadi evakuasi korbannya dari sini, Fit? Iya betul. Oke. Evakuasinya dari sini. Dibuka atapnya, terus orang-orang pada naik dari papan ini. Masuk Itu ke dalam. tim SAR yang evakuasi? Warga sekitar yang evakuasinya. Masyarakat? Berarti Pakai ban, dibawa ban. masyarakat yang sendiri yang saling bantu di sini. Terus ini berarti kalau misalnya kemarin banjir, berarti kalian berteduhnya di atap kayak gini? Iya betul. 3 hari di sini. Makan apa? Nggak ada makanan, jadi minumnya cuma air hujan untuk menunda lapar. Yang kamu bilang tiang listrik berarti yang kayak gini ya maksud Iya, kamu? bisa dipegang. Oh jadi kan tiang listrik nih guys ini sebenarnya tinggi ya harusnya. Tuh. Rumah ini berarti sama tim SAR, tapi kalau yang lain sendiri. Dievakuasinya sendiri-sendiri. Terus ini pakai ini. Iya, dipegang tiang listrik biar nggak hanyut. Jadi kalian pegangan ini sampai ke daratan itu kalian usaha sendiri. Betul. Ini sampai nangis loh, sampai hujan loh, buminya menangis. Oke, kita doain semoga semuanya cepat pulih ya. Kita minta bantuan kalian semua yang lagi nonton di sini. Kita buktiin mereka nggak sendiri. Kalian lihat banjir yang mereka alamin, trauma yang mereka alamin, dan kalian lihat aja rumah yang mereka tinggalin. Sekarang keadaannya kayak gini ya. Tapi kamu kenal sama korban yang ada di sini? Kenal, Kenal. cuma tetanggaan. Oh berarti rumah kamu dekat sini. Nggak terlalu dekat, ke sana lagi. Oke, kita ke rumah kamu kali ya lihat kondisinya. Tapi kamu udah kuat Kuat banget. lihatnya. Oke, kita lihat kondisi rumah kamu ya.
Ini rumah kami, kondisinya setelah pasca bencana banjir, airnya setinggi hampir mencapai atap. Bapak juga 2 hari nggak makan di atas atap? Bukan 2 hari, 3 hari kami nggak makan, nggak dapat suplai makanan. Kami terjebak banjir, nggak bisa keluar dari aksesnya rumah. Terus ini berarti Bapak berteduh di atas itu? Di atas itu kebetulan rumah ada 1 kamar yang lantai 2, saya amankan diri di lantai 2. Terus gimana caranya Bapak keluar? Pada hari ketiga airnya udah mulai surut, karena kita udah kelaparan. Saya berenang dari lewat belakang, masuk lorong dan gang-gang rumah, baru mencapai titiknya atas. Saya penasaran Pak, itu selama 3 hari Bapak di atap, itu apa yang Bapak makan? Kita nggak bisa makan apa-apa, Minumnya? minum pun nggak pun. Minum air hujan atau apa enggak selesai? Nggak mencoba minum air hujan, pokoknya selama 3 hari itu kita nggak makan apa-apa. Ini barang-barang yang bisa diselamatkan, ini kita selamatkan pada hari ke-5 pasca banjir. Airnya sampai ini, sampai batasnya ini. Berarti Bapak cuma di atas atap gitu ya? Iya, kita pun pernah lihat orang-orang yang coba berusaha untuk mencari logistik itu setiang yang Pakai tiang itu Iya. pada jalan. Ini barang dapur, ini kasurnya anak-anak, Ini apa Pak? Ayunan? ayunan anak-anak. Pintu rumahnya sampai hampir ketutup guys. Iya. Di dalam kita ada motor 4 unit, udah kita usahakan kita pakai gali-gali. Di sini kita buktiin kalau mereka nggak sendiri. Aku ajak kalian sama-sama yang tergerak hatinya untuk membantu kita semua. Kalian bisa kirim berapapun terserah kalian di link donasi yang ada di bio TikTok. Itu kalian bisa donasi berapapun karena 10.000 pun saat ini sangat berharga ya Pak. Sangat berharga. Menurut Bapak berapa lama yang dibutuhkan waktu untuk membereskan ini semua? Kita membutuhkan alat berat untuk pembersihan total. Membersih secara manual nggak sanggup dan nggak mampu. Berarti kita butuh bantuan dari Alat berat. pihak yang lebih berkuasa ya Pak? Iya, betul-betul. Ini yang pelosok dalam lebih parah lagi. Di dalam lebih parah Pak? Parah lagi. Cuma nampak atapnya aja. Aku kayaknya mau coba lihat rumah yang di dalam. Iya. Kita berangkat ke dalam ya Pak? Iya. Kita lihat kondisi yang di dalam katanya jauh lebih parah dari ini guys. Hari ini kita bertemu di pesantren yang udah, ini apa, rusak? Sangat rusak. Ini akibat dari banjir yang terjadi beberapa hari ke belakang. Mulai dari tanggal 25 sampai hari ini kondisinya seperti ini. Udah ada bantuan? Saat ini kami belum menerima bantuan dari pemerintah, hanya menerima bantuan dari warga-warga sekitar dan juga wali murid santri yang dekat-dekat dengan sini aja. Berupa makanan, cuma sembako cuma segitu aja. Yang lain-lain belum ada. Melihat kondisi di sini kan, ini kayu, tapi kok bisa sampai setinggi itu? Terus asalnya dari mana kita juga nggak Ya, ngerti. kita nggak tahu. Jujur, ini buat minta tolong aja, aku nggak tahu cara ngomongnya gimana ke kalian. Karena kondisi di sini, kayak yang kalian lihat, ini udah di luar kemampuan kita Pak. Kalaupun saya bilang mau bantu, saya juga bingung bantu dari mana. Apapun yang diberikan kepada yayasan, terutama pada santri-santri, itu sangat bermanfaat untuk mereka. Salah satu yang sangat diharapkan oleh santri sekarang itu kitab-kitab mereka, Quran-Quran mereka itu udah pada hilang, terbawa arus, pakaian mereka, baju ngaji mereka, semua itu udah pada hilang. Jadi untuk memulai aktivitas kembali untuk belajar mengajar itu lumayan sulit. Buat teman-teman kita tunjukin ke teman-teman yang ada di sini, saudara-saudara kita, kalau mereka itu nggak sendiri. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk membantu Bapak dan semuanya yang ada di sini. Teman-teman juga yang tergerak hatinya, kalian juga boleh ikut campur dalam membantu kita juga. Kalian bisa cek link donasi yang ada di bio aku ya. Nanti kita coba diskusikan kira-kira apa yang bisa kita bantu dari teman-teman kita juga yang udah menyumbang. Melihat kondisi di sini sih, kita pengen banget bisa bantu semaksimal mungkin Pak. Harapan kami kepada kawan-kawan semua yang menonton video ini, kami harap sangat bantuan dari teman-teman sekalian. Apapun yang bisa didonasikan, apapun yang bisa dibantu, kami sangat mengharapkan itu. Bahkan 10.000 pun sangat berarti Sangat berharga. ya Pak ya. Untuk saat ini 1.000 rupiah pun sangat berharga. Insya Allah kalau misalnya ada berkat yang banyak kita bantu maksimal. Semoga Allah mudahkan semuanya. Amin. Terima kasih ya Pak ya. Ya, sama-sama. Kita soalnya mau muter ke beberapa titik lagi. Boleh. Oke. Terima. Ini motor-motor yang tertimbun lumpur belum bisa diselamatkan. Ada berapa motor total yang menjadi korban? Banyak sekitaran 30. 30 motor? Iya. Ini kenapa nggak dikeluarin aja Bu dari lumpur? Ini belum bisa diangkat karena lumpurnya terlalu tinggi. Bocil-bocil bantu, coba kita bantuin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, ini nanti tertimbun masuk nanti. Kondisinya udah nggak bisa diangkat. Nggak bisa diangkat. Kami butuh alat berat. Pakai alat berat ya? Pakai alat berat. Ini motor pertama ya. Ini kondisinya kayaknya dalam ya Bu ya? Motor kedua, itu ketiga, ada lagi di depan sana. Ini
motor yang ketiga guys. Ini motor Yang keempat, total semua ada 30 unit. Maaf, HP lu. Yusuf. Hati-hati. Maaf, Bisa Bu, bisa. Ini nggak bisa digoyang sama sekali Bu. Enggak. Kita coba ya, tuh 2, 3. enggak kuat. Nggak kuat ya. Sesimpel motor tertimbun aja, warga yang bantu warga sendiri ya Bu. Warga sendiri. Di sini kayak yang kalian lihat, sesimpel buat mengambil kembali motor mereka aja. Mereka saling bantu masing-masing ya Bu ya. Iya, saling Dari bantu. rakyat bantu rakyat. Kita buktiin ke mereka kalau mereka nggak sendiri. Kalian bisa cek link donasi yang ada di bio aku. Semoga bantuan sekecil apapun bisa membantu teman-teman kita yang ada di sini ya Bu. Iya, 10.000 aja itu udah berarti banget. sangat berarti. Saya punya anak kecil umur 4 tahun. Teringat kalau apa-apa anak saya nih kayak mana? Kalau ada apa-apa. Ya, makanya saya keluar terus bawa pulang anak saya. Saya angkat anak-anak dulu ke sana, bapaknya yang di belakang saya nggak tahu lagi tuh kayak mana. Tapi Ibu juga nggak nyangka Bapak jadi terjebak di Nggak dalam tahu. ya. Sama-sama Ibu. Semoga bantuan teman-teman bisa dialokasikan dengan jauh lebih baik ke semua daerah dan titik banjir ya Bu. Kita buktiin kalau Ibu juga nggak sendiri guys. Kalian bisa cek link donasi yang ada di bio aku juga buat teman-teman semua ya. Di atas lagi ada bantuan makanan Ibu. Nanti datang ya Bu ya. Iya. Kita mau bagi-bagi makanan di atas. Oke? Yuk. Guys, kita lagi kesulitan nyari bahan-bahan kebutuhan pokok karena kebanyakan warung di Aceh udah pada habis. Pak, ini ada truk nggak kira-kira yang bisa bawa bantuan ke dalam? Susah bensin betul. Jadi nggak ada mobil yang mau bolak-balik lagi. Kalau mau beli bensin di sini 24 jam bisa. Lebih Mau bawa ini nih semua barang-barangnya, enaknya gimana Pak? sama bos. Ibu, kalau kita mau bawa ini ke atas gimana Bu? Kendaraannya ke atas? Transportasi mobil karena bensin. Jadi biasanya gimana Bu cara bawa naiknya? Belum bisa? Belum bisa kok sementara karena bensinnya susah. Setelah 1 jam akhirnya dapat. Jadi kita nyetopin 1 mobil buat bawa bantuan. Akhirnya nyetopin mobil dari sini jalan. Kalau nggak dapet. Mundur Bang di warung depan situ ya. Mau masukin barang. Jujur aku nggak pernah kayak gini. Aku udah mau nangis di kota. Aku nggak ngerti nih. Kita masukin aja, penuhin sama semua barang ya. Ini baru sebagian kecil ya guys ya, karena semua warungnya udah pada habis. Pak, ini ayo kita mau ini yang air minum boleh lihat gak? Jadi di sana warga sana ya lihat air itu udah kayak ngeliat sesuatu yang sangat berharga ya Pak ya. Bapak tahu kejadian yang di sana? Kejadian tahu tapi lihat nggak? Belum sampai di sana. Sampai ke Bidijaya belum. Tim aku ada satu yang bawa air. Mereka sampai minta terus cuman sisa tinggal kayak 1/4 botol terus mereka bagi-bagi buat minum itu. Makanya ini kayaknya kita beli semuanya aja deh air minumnya bisa. Bisa. Paling air minum nih, air minum kita butuh air minum yang banyak sih Pak. Nih, mie juga mau semua nggak? Tapi kalau beras gimana Pak? Kita butuh beras yang banyak gitu. Nggak habis. Mungkin beli susu, sabun pembalut, sampo. Sampo ada yang kasihnya. Iya, pokoknya ambil semua deh Pak. Pak, ini sekalian boleh diambil ya? Sekalian ya, udah ambil Bang. Sisa segini aja. Ada lagi nggak? Lagi. Pak, tolong Pak, kita angkut Pak. Ini bodyguard sendiri. Ini nggak ada orangnya yang di warung ini ya? Pak, tolong Pak, diangkutin di sini, dikumpulin di sini. Ini Pak, sama ini Kak, susu bayi ya? Boleh susu bayi ya? Snack boleh ini. Ini diambil dulu semuanya ya. Cemilan snacknya. Yang udah tolong dibawa keluar ya. Soalnya ini kita takut kesorean lagi nyampe sananya. Ini nggak ada yang angkut lagi ya Pak? Cuma Bapak doang sendiri. Duh, aku nggak kuat. Nggak kuat loh, berat loh. Jadi kita mau pindahin sembako yang ada di sini ke truk yang tadi udah kita sewa ya guys ya. Cuman ini orang yang ngangkutinnya kurang banyak juga jadi agak bingung. Guys, aku izin darurat. Ini donasinya beberapa dialokasiin ke salah satu titik di Aceh yang benar-benar belum terjangkau. Ini kita bawa air mineral yang banyak di sana karena kemarin mereka melihat air putih aja tuh bener-bener apa ya? Air putih aja di sana bener-bener berharga banget. Jadi ini kita udah sewa 1 truk. Ini sedikit ya dari donasi kalian. Ini kita nyari truknya 1 jam tadi guys karena nggak ada truk yang mau ambil buat naik ke atas. Karena naik ke atas bisa 4 jam dan antri bensin di sini bisa 14 jam. Karena bensin lagi langka di daerah sini. Jadi kita hitung dulu. Pokoknya terima kasih banget buat kalian yang udah donasi. Di sini kita salurin sedikit dulu. Sisanya nanti bakal kita pakai buat pembangunan sekolah, buat air bersih. Semuanya masih didiskusikan karena keterbatasan sinyal, keterbatasan transportasi. Makanya ini aja kita nyari orangnya aja udah susah banget guys. Masih proses. Nanti bakal kita update lagi. Kenapa Bu? Kami di sana mati lampu, ada apa-apa. Gimana Bu? Di belakang udah 3 hari nggak makan. Kami nggak ada lampu, nggak bisa masak, nggak ada gas. Tapi ini masih perkotaan ya Bu padahal Bu? Iya, 3 hari 3 malam nggak ada lampu. Jadi Ibu maunya apa nih? Maunya
Sesar ini aja Bu, Pak makan kami sekarang. Sebenarnya harus ini kita alokasin ke atas karena emang bener-bener lagi kondisinya mereka air mineral aja tuh nggak ada, Bu. Kami minta bantuan sedikit aja, boleh juga. Kami aja air pamanya nggak ada, air minum pun nggak ada juga. Karena mati lampu semua. Kalau nggak gini aja deh, ada pomnya lagi nggak di dalam? Habis. Pomnya udah habis, Bu. Atau nggak ini dibagiin aja deh. Jadi gini ya, ini kita prioritas untuk Merah 2 dulu. Karena Merah 2 memang sama sekali nggak ada juga. Nah kalau di sini kan akses masih ada ya, masih ada. Jadi maksud saya, kita tidak berlomba-lomba siapa yang paling susah kondisinya. Tapi di sana memang kita sudah masuk wilayah sana, daerah sana untuk akses masuknya susah. Mereka mau keluar aja Pak ya. Nah jadi kita bukan mau berlomba-lomba siapa yang paling susah gini aja kali ya. Tapi Ibu masih bisa tinggal di rumah sendiri. Di sana udah nggak bisa tinggal di rumah sendiri. Sebenarnya agak pusing ya. Ibu, boleh gini saya minta untuk mundur, boleh. Kita sebenarnya masih perjalanan 5 jam lagi sampai sana. Ini kita ambil bantuan dari sini karena di sebelah sana itu udah nggak ada sama sekali makanan. Teman-teman, kita izin pakai sedikit donasi kalian buat teman-teman kita yang ada di Aceh buat sembako ya. Awalnya kita udah keliling ya Bu tadi. Bener-bener bahan makanannya udah menipis, bahkan kita nyari kendaraan yang mau kesini aja tuh susah banget. Kita berhentiin orang-orang yang lewat ya. Di sini lagi ada krisis bahan bakar. Kalau misalkan mau beli bahan bakar di sini antrinya sampai 13 jam lebih katanya. 3 kilometer. Antriannya. Nah, itulah sebabnya. Untungnya tadi ada orang baik, alhamdulillah banget, yang mau kita bayar buat naik ke atas. Jadi akhirnya kita bisa alokasikan ini semua. Ini kalian lihat bantuan sekecil ini aja, itu tuh udah sangat dinantikan sama warga yang terdampak ya teman-teman. Ini suasananya lumayan gak kondusif karena udah gerimis juga. Jadi kita mau lanjutin proses pembagiannya. Jadi kalian jangan lupa langsung cek ke link yang ada di bio aku. 10.000 aja berapapun itu sangat berarti buat mereka. Karena tanpa 10.000 kalian, donasi kita nggak mungkin sampai 1 miliar. Terima kasih banget semuanya, kita bagiin dulu. Lihat ibu berdiri sedang bersusah hati. Semuanya udah rata sama tanah. Kalian lihat di situ salah satu atap yang masih bertahan, cuman itu aja. Donasi yang sudah terkumpul udah 1,3 miliar Bu. Masya Allah ya, ini lebih dari prediksi kita kemarin ya. Tapi kita tetap jalanin terus, kita tetap maksimalkan. Dan banyak banget donatur yang pengen bangunin ulang rumah-rumah buat para korban. Oke, kalau menurut saya nih ya, kalau kita bangunkan rumah, cuman yang dapat paling 20-30-an rumah aja. Jadi kemungkinan besar ada rasa ketidakadilan gitu ya. Jadi lebih baik kita buatkan hunian seperti kos-kosan, ya ada kamar-kamar, ada dapur umumnya, terus ada juga toilet umumnya. Jadi bisa merata dapat seluruh warga gitu. Jadi kita bisa bangun beberapa unit di desa-desa tertentu gitu. Jadi kita mau bangunin rumah sementara buat teman-teman daripada mereka tinggal di posko, mandinya nggak ada dan dapurnya tidak ada. Takutnya mereka juga makannya mie terus ya Bu ya. Betul. Kira-kira butuh budget donasi sebanyak apa Bu untuk mengalokasikan ide ini? Prediksikan aja nih ya, kira-kira mungkin satu kecamatan mungkin 500-an kali sih harapannya. Berarti kalau 1 miliar kita bisa tolong 2 kecamatan. 2 miliar kita bisa tolong 4 kecamatan. Dan berikutnya ya. Harapannya begitu. Semakin besar donasi yang kita kumpulkan, itu kita bisa membantu semakin banyak dan semakin merata. Tapi ingat ya guys, donasi kalian 10.000 pun, sedikit apapun, itu sangat membantu. Ini yang kita dapatkan 1,3 miliar, tanpa 10.000 kalian, ini nggak bakal jadi 1,3 miliar Bu. Benar-benar. Makanya aku selalu berterima kasih banget berapapun yang kalian berikan. Jangan pernah minta maaf karena itu adalah berkah yang diberikan buat teman-teman kita. Kita teruskan donasi ini sampai semua daerah mendapatkan bantuan kembali ya Bu. Sebenarnya rumah nih rumah warga kita juga kan. Oke. Jadi rumah ini yang pertama langsung dari sungai. Pertama rumahnya ini yang kena dampaknya karena ini langsung sungai langsung sini. Sebenarnya ini rumah panggung. Dia kan ada kakinya dulu. Jadi rumah tinggi gitu. Rumah panggung pun tetap kelelap ya. Di rata dari ujung ke ujung semuanya tuh ya gini kondisinya. Berarti mereka nggak makan juga di atap juga Pak? Mereka di dalam rumah sebenarnya. Jadi kan terjebak kayak gini nggak bisa keluar lagi. Terjebak di dalam orangnya. Jadi korbannya itu terjebak di dalam rumah. Dalam rumahnya kondisinya. Dia udah sampai pakai kursi itu anaknya di kursi itu masih kena air gitu. Jadi lama dia evakuasinya nih. Anak sama istrinya terjebak di dalam nih sama mertuanya. Jadi pas kejadian tuh dia cari-cari tim SAR. Soalnya sampai atap gini jadi mau pergi kemana-mana pun susah ya. Karena ini udah sampai atap juga. Rumah panggung itu rumah tinggi gitu kan. Ada kakinya dulu baru rumahnya gitu.
berarti masih kena aja. Ci, sebenarnya nih rumah saya. Jadi waktu kejadian kemarin tuh begitu cepat gitu. Biasanya Ini sampai atap ya Pak ya? iya sampai atap. Nih atapnya di sini guys. Iya. Ini apa nih Kak di sebelah sini? Sebenarnya ini tempat cuci piring nih. Tempat cuci piring. Iya, kalau kamar mandi. Oh ini dapur, ini kamar mandi. Iya. Waktu kejadian, kakak ada di mana lokasinya? Ya pasti di rumah dong. Di rumah. Iya. Berlindung di mana? Awalnya kita lihat kan ini udah ada gitu kan. Ah? Jadi saya bawa evakuasi motor-motor itu saya bawa langsung ke sana, ke dataran tinggi, agak tinggi ke sana. Oh jadi nggak di rumah? Awalnya di rumah motornya, keluarin motor yang sana. Habis itu saya bawa mobil juga. Habis itu balik lagi. Itu muter-muter karena sendirian gitu. Aku di salah satu sekolah yang dampaknya paling parah menurut aku karena ini sekolah sebesar ini nggak akan bisa beroperasional lagi. Kalian lihat di tengahnya terbentuk sungai. Sungai baru panjang ini. Ini dulunya adalah lapangan. Ini yang jadi sungai ini tadinya lapangan. Masya Allah. Kalau sebelah sini tempat upacara. Yang sekarang arus kenceng ini Ini tempat upacara. tempat upacara. Itu ruang belajar anak-anak yang sudah hancur. Ya, kalau ini kantor ADM-nya. Berarti ini sekolahnya harusnya bersambung di sini sampai ke masjid ini ya Pak. Tapi sekarang kayak gini kondisinya. Untuk belajar nggak bisa lagi. Bapak tahu nggak alasannya kenapa tiba-tiba bisa terbentuk sungai di Ya, sini? karena udah tumpukan kayu terlalu banyak. Kayu apa Pak? Kayu log itu yang besar itu. Ini kayunya dari mana? Kayu dari gunung. Ada yang nebang kayu, hujan deras, Aku kayunya di merinding. sini semuanya. Apa yang terjadi di atas sana Pak? Sampai Ya. di depan sekolah terbentuk sungai sederas ini apa yang Ya terjadi? mungkin itulah tangan-tangan yang nggak bertanggung jawab. Mereka mementingkan ini sendiri, ya. Mereka menanam sawit mungkin, kemudian pembabatan hutan. Terjadi seperti ini. Bapak yakin 100% sebabnya karena itu? Saya yakin dengan itu. Nggak mungkin kayu ini jatuh dari langit. Alasan Bapak kan Bapak sebagai pengurus di Ya, sini. sedih Melihat, sekali. saya aja melihat sekolahnya Ya. kondisi kayak gini. Saya sedih sekali melihat ini. Ini kan perjuangan kita sudah lama sekali. Makanya kita berharap pada pemerintah ya agar ikut peduli lah dengan kondisi kita seperti ini. Ini saya harus bagaimana anak-anak bisa memastikan pendidikan mereka bisa berjalan lagi. Kalau kayak gini udah nggak mungkin, ini udah jadi aliran Ya, sungai. tempat 3 hari 3 malam tidak makan dan tidak minum. Bapak, Iya, saya terkurung di sini. Di atas sana? Ya, bersama dengan warga sekitar sini. berarti banyak anak-anak yang nggak makan nggak minum selama 3 hari Iya, 3 selama malam. 3 hari 3 malam. Minum air hujan. Minum air hujan. Iya, kalau makan ya udah nggak ada lagi. Bagaimana kita masak? Nggak ada. Apakah menimbulkan trauma anak-anak menangis atau bagaimana Pak? Ya, saya yakin mereka trauma dengan itu. Bantuan apa yang datang untuk warga sekitar? Oh, belum ada. Sangat disayangkan Sangat. sekolah yang indah seperti ini dikorban dari bencana alam ya Bapak ya. Iya. Kita lihat arusnya sederas ini ya teman-teman ya. Itu intinya lapangan upacara nih. Ini lapangan, ini posko nih di sebelah sini. Ini kelasnya nih, depan kelasnya aja udah jadi sungai. Ini juga kelasnya jadi sungai semua nih. Nih lihat. Ini ruangannya semua jadi sungai sampai ujung. Ini tadinya lapangan. Ini lapangan. Ini jadi air terjun nih. Kita mau lihat kondisi sekolah yang terdampak banjir. Ini calon sekolah yang akan direnovasi, tapi kita masih keliling, kita masih survei juga untuk mencari tempat yang strategis dan terbaik ya untuk alokasi dananya. Ya, kita coba lihat dulu ya kandidat sekolahnya. Ada bangku-bangku, peralatan sekolah semua udah rusak total. Kalau dibilang bisa dipakai, tidak akan bisa dipakai ya teman-teman. Bangunannya juga udah jebol, udah hancur juga, dan lumpurnya ini sangat tinggi ya teman-teman. Jadi banyak banget yang harus diperbaiki. Di yang mana kayak kita? Bisa masuk nggak itu? Itu kan yang udah kena banjir ya, jadi tripnya udah rusak itu. Oh ini ibu guru. Iya, Kita lihat kondisinya ya bu. Ini ruang kelas ya bu. Tidak bisa dibuka ya bu. Ini lumpur hisap, kalau udah masuk dalam kita payah kali untuk angkat kaki. Keluarnya susah ya. Ibu udah pernah terjebak? Udah, lumpurnya segini, pas kami masuk tiba-tiba udah terjebak. Kebetulan hari tanggal 25-nya kami anak-anak sini ingin merayakan Hari Guru. Tempat belajarnya di sini ada kursi, meja, di belakang sana juga ada raknya. Ada. Kondisinya bener-bener Sangat memprihatinkan. Padahal anak-anak sangat membutuhkan pendidikan. Ibu tahu perkiraannya sampai kapan kejadiannya? Ini nggak bisa kita prediksi karena lumpurnya sangat banyak. Sangat disayangkan ya bu, padahal kondisinya masih sangat bagus ya. Iya, ini lagi nih. Ini yang udah roboh sama sekali nih. Di sini ada ruangan yang udah rubuh ya bu? Ya udah roboh, nggak bisa dipakai sama sekali. Nggak bisa dipakai lagi. Ini bangunan sekolah yang bagian depan juga udah pada roboh. Ini namanya lumpurnya lumpur hisap di sini guys. Jadi makin kita gerak, makin kita masuk.
Bener sih, dia lumpur hisap sih. Bener. Sampai di sekolahan ya. Ini belakang kalian lihat semua udah hancur dari ujung ke ujung sampai ke sini. Bahkan kalian lihat sendiri ini lumpurnya juga udah parah banget. Ini udah berapa lama kayak gini? Udah kayak gini. Ini tempat kalian sekolah? Kasih lihat ke mereka juga situasi di sini. Kalau kalian bilang kondisinya baik-baik aja, kayak salah besar. Karena jalan di sini aja lihat. Berarti kita muter. Ayo teman-teman, bantuin aku, angkat aku. Bang. Ini kamu dulu sekolah di sini. Kondisinya sekarang kayak gini. Kamu ada di tempat nggak waktu kondisi banjir kemarin? Tempat ini? Nggak. Nggak ada ya? Boleh masuk nggak? Boleh. Boleh ya, kita lihat. Tapi sebelum masuk ini loh. Jadi ini kondisi sekolahannya sekarang. Nih lihat. Ini ada bekas anak-anak ya mading sekolah ya. Di sini sekolahannya kondisi udah kayak gini. Ini juga nih kalian lihat. Ini ada foto di sini. Aku sampai nggak bisa berkata-kata apa-apa. Kalian lihat aja sendiri kondisinya. Kakak di sini, alumni sini. Kalau ini saya di rumah, saya orang sini. Oh kakak orang sini. Ini kenapa atasnya pada copot juga ya kak? Ini mungkin karena getaran mungkin. Oh emang ada getaran juga kemarin? Emang kalau getaran kayu ya. Oh jadi dihantam banyak kayu. Jadi banjir kemarin itu bukan cuma banjir, tapi kayu juga pada menghantam tempat ya? Semua itu. Dan juga ada gajah mati dia Ji. Di mana? Di sana tapi nggak bisa akses. Oh gajah yang meninggal di Aceh itu sebelah sana. Udah dievakuasi gajahnya? Nggak bisa, udah berbau sebenarnya. Karena nggak bisa lewat mobil besar-besar Ji. Ada berapa gajah yang meninggal? Satu. Anak atau besar? Sedang. Berarti kayak anak gajah gitu ya? Kami di sana ada ternak juga Ci. Jadi kambingnya juga banyak yang tewas. Tapi kamu lihat gajahnya? lihat saya sempat ke sana dulu. Ini kita nggak bisa datengin ya, karena kondisinya juga arusnya. Tapi ini semua warga udah dievakuasi atau masih ada yang di dalam rumah? Kalau sebelah sini semua udah dievakuasi. Tapi kalau sebelah sana mungkin evakuasinya bukan sini, tapi ke sana. Tapi masih ada warga yang di rumah berarti ya? Ambil barang-barang, motor. Kondisinya bahaya banget ya? Ya, kalau malam sini Ci nggak boleh lama-lama sini. Ini sekarang sih udah mau malam ya? Sekarang udah jam 5:30, takutnya dikit lagi gelap. Jadi kita mau lanjutin perjalanan karena jujur aja lihat kondisi di sini, sekolahnya sampai kayak gini, sangat mengkhawatirkan ya. Ya kita harus cepet turun karena lihat aku sih udah mulai deres dan udah mulai malam. Ayo kita pulang yuk. Ini takutnya susah pulangnya kalau aku kayak gini. Emangnya pohon yang ditebang berapa banyak sih Pak? Mungkin segunung Ci. Soalnya kayu semua ke bawah ke kampung. Ini mungkin dia patah alami? Bukan patah alami ini Ci. Sebagian patah alami, sebagian sudah banyak ditebang. Mungkin nggak dibawa pulang. Jadi ya kalau hujan ke bawah semua ke kampung. Inilah jadinya Ci. Jadi ini dari hutan ada penebangan terus nggak dibawa pulang, jadilah begini. Nah kalau mereka itu ambil yang bagus. Kalau sudah tebang kalau dilihat agak bagus, jadi nggak diambil. Maka ini ditinggal gitu aja di hutan. Di sana. Di jauh sih dari gunung mungkin. Ini kayak kiriman dari atas ke sini buat ngasih tahu yang terjadi di atas ya kak ya. Tapi kakak yakin 100% itu penyebabnya? Kalau 100 nggak bisa kita kasih ya. Tapi kalau 80 mungkin 50 pasti itu hasil tebang kayu. Sebanyak ini dan kerusakannya separah ini, tadi di dalam itu aku lihat ada sekolahan yang di tengahnya jadi sungai. Kakak tahu sekolahan itu? Tahu, cuman nggak tahu kayak mana mau jelaskannya. Soalnya kalau sudah kayak gitu ya udahlah. Pasrah aja. Pasrah aja, mungkin tunggu bantuan mungkin sih supaya bisa direnov. Bantuan seperti apa yang kakak harapkan? Renovasi supaya lebih Tapi di aman. depannya udah jadi sungai kak. Apakah masih bisa direnovasi? Tadinya kan itu lapangan, sekarang jadi sungai. Kalau di sungai pertama ditutup kembali mungkin bisa. Tapi kalau sungai yang udah meluap ke kampung nggak ditutup sama pemerintah, mungkin sungai itu nggak hilang lagi. Jadi sungai itu bakal permanen. Permanen. Kita doa yang terbaik ya kak. Aku juga dengar tadi katanya bantuan dari luar masih jarang masuk ke dalam ya. Belum Soalnya masuk. ini baru beberapa hari dibersihkan. Sudah seminggu ke belakang ini nggak bisa akses. Baru hari ini katanya bisa Ya, diakses. baru 2 hari mungkin. Sebelumnya nggak bisa diakses. Nggak bisa. Semuanya pohon gede gini sih. Oh airnya makin tinggi yang di atas. Jadi kita harus pulang sekarang. Oke, terima kasih banyak ya kak. Kita nggak bisa pulang ya. Oke, kita harus pulang sekarang guys karena takut nggak bisa pulang karena arusnya makin tinggi. Doain semoga cepat pulih dan semuanya cepat baik-baik aja ya guys. Sedih banget deh liatnya. Kak, donasi yang udah kita kumpulin dari teman-teman kita yang di luar sana bantu korban banjir ini, coba tebak udah berapa? Salah. Berapa? 300 juta. Salah. 500 juta. Salah. Berapa Pak? 1 M. Salah. Berapa sih? Totalnya udah 7,20 miliar. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ini nanti kita bakal alokasiin juga. Jadi yang pertama buat renovasi sekolah, renovasi masjid,
Terus kita bakal bikin rumah sementara buat teman-teman. Jadi kalau misalnya rumah satu-satu kan banyak banget korban tuh sampai ribuan orang yang rumahnya kedap. Jadi kita mau bikinnya itu rumah sementara satu kecamatan nih, kita buatin kayak kos-kosan gitu. Ada toilet yang memadai karena kebanyakan belum punya toilet Kak di tempat, dan kasihan banget mereka mau buang air segala macam. Mereka nggak bisa. Bahkan ada yang sampai gali tanah, tau nggak Kak? Dia gali tanah, dia buang air segala macam terus dikubur sama mereka. Begitulah keadaan di lapangan ya Kak ya. Nah, jadi di situ kita ngeliat apa kebutuhan masyarakat. Jadi kita mutusin hasil donasi ini semaksimal mungkin bakal kita pakai buat alokasi kebutuhan umum. Nah, tapi donasinya masih berjalan Kak. Bakal push terus sampai berapapun semaksimal mungkin. Makin banyak donasi yang diberikan dan makin banyak korban yang tertolong. Sangat. Mau donasi berapa Pak? Ya, donasi lah. Berapapun Pak, donasi 10.000, 20.000 pun itu sangat membantu loh Pak. Makanya aku ngajak teman-teman juga, kita saling tolong, saling membantu lah ya di bencana ini, karena ini bencana bukan banjir biasa ya. Tsunami kedua ini ya disebutnya. Ini bukan cuma menghancurkan rumah warga, bahkan menghilangkan, menenggelamkan ya. Betul, anggota keluarga juga banyak yang terpisah dan banyak jadi korban. Yuk kita sama-sama tunjukin mereka nggak sendiri. Kalian cek link ada di bio aku.